Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Apakah percaya itu? Apakah cukup kita ucapkan, saya percaya, tanpa perlu menunjukkan hidup sebagai orang percaya? Apakah hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hanya cukup sebatas di kata-kata saja? Tentu tidak. Hidup percaya itu betul tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, tetapi kuasa dari hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa dilihat oleh mata dari praktek kehidupan keseharian dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, tidak cukup hanya diucapkan. Ada seorang ibu yang selalu berkata, saya adalah seorang Kristen yang sudah lahir baru. Seorang Kristen yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat saya meninggalkan dunia ini, 100% saya percaya bahwa upah saya adalah surga, kehidupan yang kekal. Mengucapkan memang mudah, tetapi melaksanakan itu tidak mudah. Melaksanakan tidak semudah mengucapkan. Sebab apa yang diucapkan oleh ibu ini tidak berbanding lurus dengan apa yang dia laksanakan dalam kehidupan kesehariannya. Ucapannya bahwa dia adalah orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, tetapi dalam praktek hidupnya yang ditunjukkannya, yang boleh dilihat oleh mata, hidupnya tidak jauh-jauh dari praktek hidup yang dilakoni oleh dunia ini. Istilahnya, ibu ini berkata bahwa dia adalah produk surga, tetapi kualitasnya duniawi. Masih hidup dalam kebencian, dalam amarah, dalam kepahitan, masih sibuk mencari kesalahan orang lain, suka meremehkan orang lain, masih hidup dalam keangkuhan hidup, fokus memandang kepada dunia, sangat sulit memaafkan, sangat sibuk mengkritik orang lain dengan sangat negatif, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Tidak senang hidup dalam kedamaian dan kerukunan. Jika ada terjadi perkelahian, ibu inilah biangnya. Karena hobinya yang sangat senang mengantar dan menjemput omongan. Dan ini menjadi sumber perkelahian di desanya. Dari sini kita boleh belajar, dari buahnya lah pohon kita kenal. Pohon yang baik, buahnya pasti baik.
dan sebaliknya. Dari perbuatannya lah kita mengenal seseorang. Walau dia berkata bahwa dia beriman, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, kalau buahnya busuk, itu adalah iman yang busuk. Belum tumbuh, sudah busuk. Orang boleh berkata dia adalah orang Kristen yang taat kepada Tuhan, tetapi dari praktek hidupnya lah kita boleh melihat buahnya. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ribuan tahun yang lalu, Yesus telah turun tahta ke dunia ini dari atas supaya kita hidup menurut standarnya. Tuhan memberikan standar hidup yang baru dari surga, dari atas ke dunia ini, supaya kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari dunia ini, walau kita masih berada dalam dunia ini. Dunia ini tidak percaya bahwa Yesus berasal dari atas, bahwa Yesus adalah yang paling tinggi dari apapun. Tetapi kita terpanggil, orang-orang percaya, orang-orang beriman, terpanggil untuk hidup baru dalam gaya hidup baru yang telah diberikan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu. Hidup dalam kasih, dalam kebenaran, dan dalam kebaikan. Yesus telah membawa pola hidup yang baru dari atas ke bumi ini. Yesus mengasihi kita tanpa syarat, supaya kita hidup mengasihi tanpa syarat. Yesus membenarkan kita tanpa syarat, supaya kita menjadi hamba kebenaran walaupun masih berada di bumi ini. Yesus memberikan kebaikan kepada kita, supaya kita hidup dalam kebaikan walaupun dunia ini tidak menunjukkan kebaikan. Dan kita tidak akan pernah bisa hidup mengasihi, hidup benar, hidup baik melalui kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya ribuan tahun yang lalu kepada kita semua, supaya kita selalu dituntun, dibimbing, diberi hikmat, diberi kekuatan pada hidup baru yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu mengasihi tanpa syarat, hidup benar dan menjadi hamba kebenaran, dan tetap menjadi kebaikan di dunia ini pada semua tempat, pada semua musim. Dan untuk inilah kita sangat perlu hidup beriman kepada Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan. Dunia ini tidak percaya kepada Tuhan. Dunia ini tidak mendengar Tuhan. Tapi kita terpanggil untuk hidup beriman dan percaya kepada Tuhan, hidup baru di dalam Kristus, mau dipimpin oleh Roh dan bukan lagi dipimpin oleh kedagingan kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus mau dengan rela menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan bukan pikiran, perasaan, kehendak, dan keinginan kita lagi yang memimpin kehidupan kita di bumi ini, tetapi kita sungguh-sungguh mau berserah, dipimpin oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kita adalah produk Kristus, produk dari atas. Kita bukan murahan, kita sangat mahal. Label kita sangat jelas. Kita adalah milik Kristus. Dan hidup kita, panggilan hidup kita adalah untuk hidup menurut standarnya Tuhan. Hidup tunduk taat kepada Tuhan dalam praktek kehidupan keseharian kita. Dan Roh Kudus akan memimpin kita pada pilihan-pilihan hidup yang berasal dari surga, dari atas, yang menurut standarnya Tuhan, walau kita masih hidup di bumi ini. Karena sepanjang hidup kita di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan pada dua sisi pilihan hidup yang berbeda dan sangat berlawanan. Dan sebagai produk Kristus, kita sudah sangat tahu dengan jelas mana jalan-jalan yang berasal dari Kristus, dari atas. Dan itulah
jalan kehidupan kita. Dan sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, kita akan terus dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja dan sadar untuk tetap menetap pada pilihan-pilihan yang benar menurut standarnya Tuhan pada semua waktu, pada semua tempat, dan pada semua musim. Kita mau meneladani apa yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia membenarkan kita tanpa syarat. Dan hidup kita terpanggil sesungguhnya untuk mengasihi sesama manusia tanpa syarat. Dan ini adalah pilihan yang menetap. Bukan karena perasaan dan bukan juga musiman. Dan kita terpanggil menjadi hamba kebenaran dimanapun, kapanpun, pada semua musim. Dan juga terpanggil menjadi kebaikan dimanapun, pada semua waktu. Dan tanpa kita berserah kepada Tuhan dan belajar kepada Kristus, kita akan selalu gagal menjadi produk Kristus yang berdampak di dunia ini, membawa kebaikan, menjadi hamba kebenaran, menjadi kasih di dunia ini. Dan bahkan kita bisa menjadi serupa dengan dunia ini ketika kita tidak hidup berserah kepada Tuhan. Kita akan jatuh selalu pada penilaian, menilai orang ketika kita tidak hidup berserah kepada Tuhan. Dia bukan temanku kok, dia bukan golonganku, dia tidak baik, dia menyakiti aku, dia jahat, dia sombong, dia tidak pintar, dia tidak kaya, dia miskin, dan lain sebagainya. Kita memberi syarat yang sangat banyak ketika akan mengasihi sesama manusia, sehingga kita gagal mengasihi. Dan boleh saja hanya karena persoalan sepele yang sudah berlalu, kita bisa gagal mengasihi sesama. Karena kita jatuh pada hidup yang membenci walau sudah berlalu. Kita hidup dalam kepahitan. Padahal Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu ribuan tahun yang lalu. Mengasihi kita tanpa syarat. Membenarkan kita tanpa syarat. Memberikan kita kebaikan tanpa syarat. Kalau hari ini saya jatuh pada ketidaktaatan, Dia tidak akan marah kepada saya. Dia tidak akan membenci saya. Dia tetap mengasihi saya. Dosa sayalah yang tidak disukainya dan ditegurnya, supaya saya kembali pada ketaatan, kembali kepadanya, hidup menurut standarnya Tuhan. Sebab hidup saya adalah hidup yang mahal, ditebus oleh Kristus melalui darah kudusnya. Kelemahan kita sering dan sangat selalu cepat berdiri sebagai hakim saat sesama manusia jatuh pada ketidaktaatan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cobalah bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita juga sudah selalu sempurna dalam sikap dan perbuatan kita kepada sesama manusia? Karena kita tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hanya Dia yang di atas yang maha sempurna. Dan Dia yang berasal dari atas yang maha sempurna itu tidak pernah menghakimi, bahkan menolak kita. Walau kita sering jatuh pada ketidaktaatan, tapi Dia tetap menerima kita, mengasihi kita apa adanya, mengasihi kita tanpa syarat. Produk dari atas, produk dari Tuhan akan hidup seperti yang diteladankan oleh Tuhan, mengasihi tanpa syarat. Berkata-kata memberi kehidupan, bukan sebaliknya, dan hidup dalam gaya hidup yang baru yang telah diberikan oleh Kristus ribuan tahun yang lalu, bukan lagi hidup seperti gaya dunia ini,
dan juga bukan lagi sama caranya memperlakukan sesamanya seperti yang dilakukan oleh dunia ini, tetapi meniru seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Semua jalan-jalannya sebagai ketaatannya kepada Tuhan, sehingga dengan rela menyangkal diri, mengosongkan diri, memikul salib setiap hari, dan hidupnya adalah hidup yang berjalan menetap pada pilihan-pilihan hidup yang bersumber dari Tuhan, yang bersumber dari atas. Hidup surgawi, bukan lagi hidup duniawi. Hidup dalam kebenaran, bukan lagi hidup dalam ketidakbenaran. Hidup rendah hati, bukan lagi hidup dalam keangkuhan. Hidup murah hati, bukan lagi hidup dalam kekikiran. Hidup mengasihi, bukan lagi hidup dalam kebencian. Hidup memaafkan, bukan lagi hidup mendendam. Hidup menerima, bukan lagi hidup mendakwa. Hidup dalam kesabaran, bukan lagi hidup dalam amarah. Hidup yang selalu bersyukur, bukan lagi hidup yang selalu mengeluh. Hidup dalam damai sejahtera, bukan lagi hidup dalam kekacauan, dan lain sebagainya. Orang-orang percaya sungguh sangat diberi oleh Tuhan hikmat dan pengertian untuk memilih dan menetap pada jalan-jalan kehidupan yang baru yang telah diberikan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu, dalam kebenaran, dalam kebaikan, dan dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pengikut Kristus adalah anak-anak Allah yang berasal dari atas dan yang akan kembali kepada Allah ke atas. Dan walau kita masih tinggal di bumi, kita ingat kita bukan produk bumi. Dan bukan berarti kita hidup sebagai orang-orang bumi turut dengan standar dunia ini. Dan dari karakter kita lah, dari sikap kita lah, dari perkataan kita lah, kita menunjukkan kepada bumi ini, kepada dunia ini, bahwa kita adalah milik Tuhan, milik Kristus. Dan itu kita tunjukkan dalam praktek kehidupan keseharian kita. Jika dunia ini hidup fokus memandang kepada dunia ini, hidup kita adalah fokus memandang kepada Tuhan. Karena hidup kita berasal dari Tuhan, dari atas, dan akan kembali ke atas kepada Tuhan. Dan jika kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, pengikut Kristus, ayolah dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Alami Kristus bekerja, berkarya dalam diri kita. Jangan lagi kita mau dipimpin oleh perasaan, keinginan, pikiran, dan kedagingan kita. Tetapi mari kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Dan jangan lagi kita terus menunda-nunda. Tapi kita mau sungguh-sungguh dikuasai oleh Kristus, dipimpin oleh Kristus dalam kehidupan keseharian kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Jangan lagi mau terus-terus dikendalikan oleh pikiran, perasaan, keinginan-keinginan kita dan kedagingan kita. Dan serahkan seluruh kelemahan dan keterbatasan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan akan pulihkan kita dengan sempurna. Asalkan kita mau menyerahkan hidup kita, hidup baru seutuhnya, di dalam Kristus sebagai produk Tuhan, sebagai produk yang berasal dari surga. Banyak orang Kristen selalu bertanya demikian. Bagaimana mengalami Kristus sungguh-sungguh hidup berkuasa, berkarya dalam hidup kita? Saya sudah coba berbagai cara, tetapi saya tidak mengalami Kristus bekerja, berkarya dalam hidup saya. Dengarkan ini. Jangan keraskan hatimu. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan dipimpin oleh kedaginganmu. Tetapi datanglah dari kerendahan hatimu. Pasrahkan hidupmu sepenuhnya di tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu.
hanya dengan berserah diri kepada Tuhan, dari kerendahan hati kita, dari segala keterbatasan, bahkan dari segala keberdosaan kita, kita mengalami Kristus sungguh-sungguh bekerja, berkarya, berkuasa dalam kehidupan kita. Kekuatan kita tidak pernah mampu membuat kita mengalami Kristus berkuasa dalam diri kita. Tapi kerendahan hati kita, penyerahan diri kita seutuhnya kepada Tuhan dari segala keterbatasan dan kelemahan kita, bukan kesempurnaan kita, tapi kelemahan kita lah yang kita bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengisi kelemahan kita itu dengan kepasrahan diri kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Penyerahan diri kita yang sangat penting. Kepasrahan diri kita kepada Tuhan yang sangat penting. Ketika kita telah sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh hidup kita, dan selanjutnya mulailah selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dari detik per detik, dan selalu awali harimu dengan bersama dengan Tuhan, dengan berbicara kepada Tuhan, membangun hubungan dan persekutuan dengan Tuhan sepanjang hari kita, waktu kita. Apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita rancangkan dan pikirkan, termasuk ketika kita sedang terjatuh pada ketidaktaatan, atau ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, teruslah bekerja sama dengan Tuhan, teruslah berbicara dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Karena kita tahu hidup bersama dengan Tuhan jauh lebih baik daripada kita hidup tanpa Tuhan. Dan teruslah membangun kedekatan kita dengan Tuhan dari setiap waktu, setiap hari. Karena kita sangat membutuhkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita selama kita masih hidup di bumi ini. Dan melalui pimpinan Roh Kudus, hikmat kita disempurnakan, pengertian kita diisi oleh Tuhan, sehingga kita akan selalu memiliki pikiran yang terang, pikiran yang positif dari setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami Kristus sungguh nyata berkuasa, bekerja, berkarya dalam diri kita, dalam kehidupan keseharian kita. Dan sehingga kita akan semakin haus hidup bersama-sama dengan Tuhan, terus mencari Tuhan, terus ingin dekat dengan Tuhan. Dan tidak ada waktu lagi bagi kita untuk hal-hal yang tidak berguna, yang berasal dari bumi ini. Tetapi kita menjadi fokus, tunduk taat kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, fokus mengasihi Tuhan, fokus menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh menikmati hidup yang sesungguh-sungguhnya. Hidup dalam kebahagiaan yang sejati, dalam damai sejahtera, dalam ketenteraman jiwa. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kasih dan lain sebagainya. Dan perjalanan kita menjadi perjalanan yang sangat indah bersama Tuhan menuju kehidupan yang kekal. Jadi hidup percaya itu bukan hanya cukup diucapkan, tapi ditunjukkan melalui perbuatan kita, kehidupan keseharian kita. Dan untuk hal ini, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, apa yang bisa kita lakukan, yaitu hidup berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita seutuhnya
ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dan apa yang tidak bisa kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan, yang menjadi bagiannya. Dan teruslah bekerja sama dengan Tuhan dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Tuhan telah memberikan kehidupan yang sungguh sangat sempurna melalui kematiannya ribuan tahun yang lalu, supaya kita sungguh-sungguh menikmati hidup yang penuh kebahagiaan, penuh damai sejahtera dan sukacita, dan kehidupan yang punya tujuan, yaitu hidup menuju kehidupan yang kekal. Dan kita dengar, kita perhatikan, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Saat kita menabur ketaatan, hidup percaya kepada Tuhan, hidup dalam kasih di dalam Tuhan, maka kita akan menuai kehidupan yang kekal, yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup taat kepada perintah-perintahnya. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengaruniakan hidup yang baru kepada kita, hidup yang merdeka dari dosa, hidup yang telah dimenangkan dari dunia ini. Sungguh melegakan, sungguh memuaskan, dan bahagia menetap di dalam kehidupan kita. Ketenteraman jiwa menetap di dalam kehidupan kita. Semua itu berasal dari atas, dari surga, bukan dari bumi ini. Oleh sebab itu, carilah yang berasal dari surga, yang dari atas, bukan yang berasal dari bumi ini. Sebab kita adalah produk yang mahal, produk Tuhan, produk yang berasal dari atas, yang diberi kuasa untuk menjadi pemenang di bumi ini. Pemenang menuju kehidupan yang kekal. Tuhan beserta kita. Amin.